OMG, lo udah 50 plus plus. Kalem aja, ada Indra dan Alendra nih, si dua keladi. Mame. Nah, kebetulan Edo udah di jalan tadi ngasih kabar gue ya. Nah ini sebenarnya sih umur dia tuh kayak anak kita berarti ya, di 20-30, jadi mana dia pengusaha mobil dan beli mobil ya. Nah kita akan lihat bagaimana sih kalau kita mau usaha sebagai pensiun nanti ya, apakah untuk anak kita mobil-mobil yang istilahnya tuh mesti milihnya gimana, kemudian triknya gimana, terus ya itu tanya deh sama dia karena memang gampang-gampang susah ya, tetap kita tanya pada ahlinya, kalau enggak kita bisa rugi nanti. Wah siap panjang umur datang dia, lihat Panjang tuh. umur. Oke, Dok, Siap. lo tuh lumayan ini lah ya, ini termasuk barang dagangan ya? Nah ini salah satu bahan dagang saya. Keren, S-Class men. Sama perintis om. Ini yang mirip Pak Jokowi punya ya? Ya, Modelnya? S350 yang 350-nya ya? Iya. Keren. Gila ya? Serasa nih. Ini harga udah lumayan terjangkau sekarang. Ini barang mewah tapi harganya merakyat om. Nah, itu dia tuh. Merakyat. Lo mau gaya, ya bukan apa-apa lah, kita nggak usah ini loh ya. Nggak usah paksa beli Lamborghini. Ini udah lumayan S-Class gitu loh. Ini kelas-kelas orang yang manajemen ke atas dan terjangkau. Ini sekarang harga pasaran berapa sih? Kalau untuk harga pasaran itu relatif ya om ya. Kalau normalnya ini ibaratnya kalau dengan Innova hampir sama harganya. Tapi untuk kemewahan luar biasa. Sultan punya ya kan. Iya, makanya oke banget nih. Nah, lo dulu pertama kali mulai gimana sih? Wah, kalau saya pikir Nekatnya mulai jual beli mobil gitu. Itu berawal sih dari 1-2 unit dulu awalnya. itu duit sendiri apa Babe sempat modalin? Awalnya itu duit sendiri dulu. Wih, Nah, oke. baru setelah berkembang baru ada subsidi. I see. Oh, Biasa. jadi ya namanya investor ya. Walaupun orang tuh namanya kan angel investor. Nanti dia baru lihat, oh ternyata lu bener nih. Semua bisnis kayak begitu Bro Rensus ya. Jadi termasuk kita mau ke bank kayak ya, bank juga ngeliat lu bisnisnya apa beneran nggak. Dia pasti lihat portofolio. Jadi Babe udah percaya akhirnya ya, udah subsidi. Nah, anak gua beneran ya kan gitu. Iya. Nah, jadi Sebagai orang tua kita harus mendukung. Oh, mendukung. Passion ya, balik kita udah kita ceritakan waktu itu ya, Ya. kita di video sebelumnya bahwa itu kita memang harus mendukung anak ya. ya. Nah, kita Tidak juga harus, lihat tidak harus juga dia harus jadi pegawai, dia mau jadi entrepreneur seperti Edo ini. Salut tuh. Iya dong. Ya. Nah, sekarang untuk misalnya gue nih mau beli mobil, ini kan kelas seperti gini memang harus beda ya, karena kalau misalnya mobil tipe premium kayak gini kan pasti ada patokan di mana harus dilihat ini bagus atau ini tidak bagus. Itu apa kira-kira nomor satu? Bodi pasti lah ya, nggak boleh penyok. Sebenarnya kalau untuk trik cari mobil om ya, sebenarnya intinya lihat dipandang itu enak nggak awalnya. Oke, selera kita apa enggak gitu ya? Iya. Betul. Kalau dipandang enak, baru kita cek Oke. interior dan eksterior, terutama mesin utama kali. Mesin. Gitu. Oke. Untuk metik mesinnya nggak ada masalah, tapi seandainya pun ada yang minor-minor pun nggak masalah kerusakannya. Yang Tergantung. namanya used car ya, bekas ya. Betul, masih yang namanya mobil second pasti ada Ya. kelemahannya om. Nah tapi usahakan inti utama adalah usahakan yang kerusakannya minor-minor aja. Oke. Karena kita kan memikirkan biaya dandannya om. Ya, Ya. ada-ada. Apalagi kelas premium, spare part-nya lumayan Betul. tinggi dari standar. Nah, Oke. Makanya ibaratnya kita ambil dengan harga dasar kita, ditambah dengan harga dandannya, terbentuklah harga modal. Modal, oke. Itulah modal awal kita. Oke. Nah, nanti itulah kita bisa memasarkan sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, 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 ya. Oh gitu. Oke. Ya, intinya jangan sampai kita salah cari mobil. Nah, Jangan beli mobil bekas tabrakan atau mobil bekas banjir. Ya. Harus lebih selektif nyari. Ya. Nah, sekarang kalau mau tahu mobil itu bekas tabrak atau enggak, gimana cara mendeteksi? Oh, itu mah dari mata kita juga udah bisa ngeliat sendiri. kelihatan. Nah, kan lu kan emang Udah ahli. pedagang udah tahu. Iya. Orang awam gimana cara nunjukin?
Boleh kita cek, nggak Ya, masalah. Kita ya. langsung teori aja Om ya. Oke. Om, nah ini Om, cara ngecek mobil itu harus ketemu. Ini nutnya ini, nah ya, ini harus ketemu nih. Nutnya itu harus lempeng dari depan sampai belakang. Garis pintunya ini harus lurus. Oke, ini harus ketemu, harus simetris Om. Oke. Nah itu berarti menandakan kalau mobil ini Belum bertabrakan. tabrakan. Kiri kanan depan belakang cek semua ya. Semua all body. Oke. Nah kolong juga kita lihat Om. Oke, kalau Kita harus kotak-kotak dikit nih Om. Nah dari kolong ini kelihatan nih Om, ada terobos atau tidak. oh oke. Oke, Perlu kita ketuk nggak di baloknya nih? nggak usah. Kan kadang-kadang dia juga itu tuh. Nah intinya kalau mobil Eropa kan agak kedap suara Om ya. Ya. Nah kalau Jepang kleng kleng kleng. Oke. Oke, itu dari eksterior. Stereo. Sekarang kita menandakan mobil bekas banjir atau tidak. Oh, nah ini nih bekas banjir nih. penting. Gimana caranya? Maaf nih Om, mobilnya mobil tempur nih Om ya. Nah, ini juga nggak sempat bersih-bersih tadi ya. Pertama sekali kita ngerogoh bagian bawah. Kalau banjir biasanya kan pasti Naik. naik. Kita Masuk lihat ke nih. dalam. Ini besi ini kalau bekas karatan berarti udah ketahuan bekas banjir. Oke. Heeh. Itu ada warna coklat bekas air gitu ya? Pasti kelihatannya? ada Om. Oke. Pasti berkarat. Atau kalau mobil Jepang itu ada rel. Relnya itu maju mundur. Dicek biasanya bekas karat atau tidak. Oke. Yang Terus? logam-logam kalau kena air pasti berkarat kan? Oke. Betul sekali. Sama bekas ini Om. Seat belt. Heeh. Orang biasanya lupa. Ini biasa berkarat nih Om. Oh, itu juga ada karatnya ya, kelihatan ya? Biasa berkarat. Kalau kita keker, oh berkarat berarti bekas banjir. Aha. Oke. Itu poin utamanya. Aha. Oke. Nah, sekarang kita coba dengerin suara mesin juga, penting ya? Oke, siap. Gimana suara mesin yang merdu kan gitu? Oke Om. Mobil yang terawat itu Om sekali selah langsung jreng. Oh, begitu Om. Keren. Kita lihat ke Oke, mesin ya? kita lihat ke mesin. Iya. Ini mesin cc-nya 3.500 Om. V6, V6. V6. Fisik cc-nya 3.500. Senyap. 6 silinder Om. Oke. Nah, mesin itu kalau kedengaran juga halus, Ya. berarti mesinnya sehat. Oke. Kalau ada bunyi kayak bunyi tikus, Tikus, suara Tweet, tweet, kodok, tweet, tweet. suara kuda, nah itu nggak bagus, apalagi mobil premium bahaya ya. betul sekali. Banyak yang koplak-koplak ngeri gitu. Oke. Terus menandakan mobil bekas tabrakan atau enggak? Nah, gimana caranya? Ini pasti ada yang bengkok-bengkok nih kan? Ini namanya apron Om. Oke, apronnya dari baja kan? Apron ini dari baja tulen. Ya. Kalau bekas ada keriting-keriting, bekas ketokan tuh berarti bekas accident. Oke. Ini bisa didembul juga tapi kan? Bisa Tapi ketahuan bunyinya ya? ketahuan. Oke. Dan nutnya itu Ya, asli dari. semuanya nyambung bagus ya? Betul. Gak ada cacat. Oke. Kalau keriting bekas tabrakan. Oke. Sip. Mantap kali. Ini dari mesin. Engine bay mesin. Oke. Mesin. Mantap. Kita lihat bagasi. Kalau misalnya Bagasi. bayar, kita lihat. Oke, tambah lagi nih Om. Apa lagi? Biasanya nih peredam suara Oh iya. kalau bekas banjir ini pasti Ngetek nih? betul sekali Om, ngetek Oke. biasanya. Ini masih rapi. Kita masih rapi. Keren. Ya cuma karena belum dipoles aja nih Om. Ya. Nggak apa-apa. Kan tadi baru berjalan. Oke. Iya. Kita lihat bagasi ya. Oke. Siap. Ini bagasi Om. Oke, kita lihat. Nah, ini bagasi. Woi. Mobil bekas tabrakan biasa kita buka dulu nih Om. Ini Oh. karir kita lepas. Kita lepas ya Nah, biasanya. biasanya ada bekas keriting-keriting pasti ada Om. Gitu ya. Ini nggak mungkin rapi kalau nggak ketabrakan pasti dia pasti nggak rapi ya ketabrakan. Oke. Ya. Nah ini nih. Ini juga nih ya. Betul. Ini kunci mobil apa namanya? Kunci di awal kita kalau melihat mobil Mobil ketabrakan. Betul. Di Rapa juga bisa sebenarnya. Betul Pasti sekali. ketahuan ya. Pakai film. Pakai film. Aduh, enggak keke. Dari mata kita juga bisa lihat sih Om. Ini barang oli atau tidak. Oke. Oke. Dari cek juga kelihatan kan original atau tidak. Ya biasanya agak belang kelihatan ya. Betul sekali, Om. Jago-jago pasti kelihatan belang. Oke. Ini juga ya karena ini plastik kalau tabrak pasti pernah pecah kelihatan. sekali, Oke. Om. Oke. Terus keren. Oke. Oke, makasih udah. Ya. Termasuk peralatan lengkap apa enggak bisa kita lihat. Toolkit, ban serep. Ya, toolkit segala macam. Tapi itu yang minor-minor sih Om. benar itu ya. Ya. Wah, gila ya. Enak tuh mobil, mantep banget deh pokoknya. Nah, lu sekarang punya berapa tuh di showroom? Di showroom itu kurang lebih ada 10-an. Mulu? Iya.
Nah, terus Pernah sampai- lebih dari 10 nggak tuh jual? sampai 16, sampai Gila. tembus kemarin 20. Oh gila 20. Terus gini, main apa khusus di Mercy, Eropa atau Asia? Kalau saya lebih dekat dengan Eropa sih Om. Cuman tidak tertutup kemungkinan main Jepang juga. Iya, iya. Karena Jepang itu jualnya lebih cepat Lebih cepat? Oh, Oke. dibanding Eropa. Iya, iya, iya. Kalau Tetap lah ya pasar-pasar lu lihat juga di situ betul. ya kemungkinan. Kalau untuk cuan, profit yang besar di Eropa pasti. Kalau yang Jepang itu kita quantity Om. Oke. Nah, Banyakin jumlahnya supaya dapat profit gede karena betul. gampang dijual. Oke. Untung dikit, tapi kita quantity. Oke. Sama untuk bulanan kita continuity ya. Betul sekali. Oke. Nah, itu strategi. Cuman gue heran, apa kita jadi biruan sih? Warna biru ya? Sumpah lo kagak janjian, sumpah kagak janjian. Wow, gila dan feeling good, feeling good, feeling good. Nah, kalau misalnya ada orang sampai lebih 20 gimana? Itu nggak repot tuh. Ada lelang kan Om? Lelang. Lelang ada. Oh, ada lelang. Yang kayak di Discovery Channel gitu. Betul Kayak sekali. 200 juta, gitu tuh. Ya itu. Boleh dong kita ikut dong. Kita bisa kalau Om mau ikut lelangan kita Itu setiap hari apa tuh biasanya? Itu Tiap bulan ada apa? Tiap minggu? setiap minggu ada. Senin sampai hari Jumat tuh ada. Oke. Tapi di beda tempat. Karena butuh ruangan yang luas ya. Betul. Kita dari pagi itu kita open house dulu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, Bisa lihat-lihat kan, pilih yang mana ya nggak kita contreng yang mana betul. gitu ya. Nah, Oke. saat open house itu kita tes. Boleh pegang-pegang, masuk ke dalam, ya Ya, kan? itu Kayak kan- tadi kita carain tuh, Betul. kayak gitu. Oke. Itu kan ada ratusan unit Om. Kita bisa cek mesin, matic, Iya, iya. gitu loh. Iya. Nah, baru kita cek keabsahannya. Rata-rata kalau untuk lelangan Paham? itu pasti BPKB STNK ready. Pasti lengkap ya, pasti lengkap. Untungnya di situ ya. Betul sekali Om. Itu untuk pedagang dan perorangan bisa ya? Bisa. Oh. Tapi mayoritas tuh pedagang semua. Mayoritas. Nah, Bro Rensus, kalau untuk bisnis harus ke sana ya. Betul sekali. Betul, karena kan satu tempat lo nggak perlu kemana-mana kan, Betul. mobil ada semua. Oke, Harga pun di bawah harga pasaran. pastilah ya, pastilah. Karena yang mau buat pedagang kan. Betul sekali. Ini Cakep. sebenarnya kalau untuk lelangan itu Om, itu tuh kesempatan kita untuk cari profit. Iya, iya. Jadi Betul. kalau ada modal berapapun, coba kita main mobil dulu Iya, iya. lelangan. Saya ikut saya nanti Om. Oke. Wih, terima kasih. The Bro dan Kita saya. janjian nanti ya, lo mesti ikut tuh. Mantep nggak sih? Oke, Bro Oke. Rensus ya. Jadi pokoknya Bro Rensus udah tahu ya Bapak Ibu juga ya kawan-kawan saudara ini bahwa memilih mobil itu sekarang kita sudah lebih dapat tip and tricksnya lagi. Pertama tadi apa kita melihat dari sambungan, bukan sambungan. Bukan dari pandangan pertama dulu. Ya. Bagus apa enggak? Pertama kalian naksir dulu. Ya, Kita naksir dengan mobil tersebut, ya kan? ibarat ngeliat cewek kalau naksir apa Iya. enggak. Walaupun cantik nggak naksir jangan dikejar. Jangan. Capek, ya kan? Kan Itu satu. pandangan pertama. Pandangan itu. pertama dulu. Kita memberi kesan ke diri kita dulu. Iya kan? Pandangan pertama oke nggak deh? Udah oke baru detail. Baru Gimana kita tadi? ya, mungkin kita pegang kalau perlu ya, kita sentuh dong, cie, kita sentuh, kita keker tuh kan, garisnya nyambung apa enggak, ya kan, terus kalau pintu kan jelas tuh harus rata, kalau Ya. sedikit aneh berarti udah pernah tabrakan, walaupun dia bilang enggak, pasti itu. Nah, bisa dengan apa yang bekas banjir itu tadi kan? Pas banjir itu kita nggak tahu tuh sampai sekarang tuh, ternyata harus ngelihat logam-logam yang ada di dalam, Dalam kalau ada karatan. ini di apa tempat apa ya ceklekannya di Oh, itu. seat belt. Ya, Di di seat seat belt beltnya itu kalau udah pernah ketenggelam pasti dia Berkarat. ya. Pakai senter kalau belum kelihatan gitu. Nah itu harus. Oh, Terus yang apalagi tadi ke mesin ya, pokoknya kalau suara mesin itu konstan, nggak ada suara aneh-aneh, itu udah pasti sehat. Oke. Sama tadi lupa kita lihat karena tuh mesin itu kan ketutupnya nggak Iya. kelihatan. Kalau mesinnya nggak seperti itu, kita lihat mesinnya berminyak atau enggak gitu. Olinya Ya. keluar atau bocor. Ya, itu harus hati-hati ya, kita harus lihat. Netes nggak di bawah, nah itu bisa lihat. Itu gua rasa sih itu mungkin hasilnya. Tapi kan kita harus misalnya kita beli mobil bekas ini kita langsung pakai kan. Tapi Iya. kalau kita itu kalau nggak teliti banget kita harus perbaiki lagi. Iya, kan kita Tapi kan kurang lebih enak ya. kita teliti dan tidak ada kebocoran. Bocoran ya, walaupun cuma karet tetap aja kan tiba-tiba kita nggak tahu, Iya. masih banyak. Oke. Apalagi tadi, oh iya bagasi juga ya. Bagasi itu kalau misalnya diraba tuh agak sedikit, oh ini, nah itu bisa terasa gitu, kalau bekas tabrakan. Terus itu kan dari plastik kan, kalau misalnya itu pasti kalau pecah atau apa pernah tabrakan. Ini juga keriting dia bilang. Ada satu lagi nih ada aplikasi di Android maupun di iPhone ya, Ya. di iOS. Ini ada aplikasi dari apa TMC ya. TMC itu ngecek nomor polisi atau Oh, iya, ngecek itu dicek. nomor STNK, STNK. pajak STNK. Nah, di situ kelihatan mobil ini benar apa enggak. Ya, mau curian atau bukan Di gitu. situlah. Ya.
Bro Ransus ya. Sip. Oke. Nah, gua rasa nanti kita akan bersambung ke bagian acara lelang ya. Lelang. Ini baru jilid 1 loh. Ya, nanti jilid 2 kita akan melihat bagaimana kalau kita sudah punya hobi mobil, jualan 1-2 mobil, berkembang menjadi 10, jadi 50 dengan cara ikut lelang. Ya, kita lihat nanti gimana. Oh iya, tadi sempat kita tanya, Apa lagi? sempat itu tadi ngomong masalah apa pendanaan si Edo tadi kan. Gimana? Kan kita udah bilang kita patungan yuk. Oh iya benar. Kita tadi sempat mikir tuh. Nah, apa modalnya? Kita belum tahu nih, makanya kita lihat lelang dulu, kita tanya. Nanti siapa tahu itu patungan kan? Patungan, harusnya siapa tahu nih Bro Ransus ini mau jadi investor. Iya. Silakan langsung nanti ke si Edo. Biar belajar langsung sama Edo, ya kan? Dia kan memang pengusahanya langsung, jadi kita insya Allah bisa memfasilitasi Bro Ransus yang ingin belajar, yang ingin investasi dan ingin berbisnis di situ ya. Silahkan ya. Makanya kita lihat nanti di acara lelang ya. Di part berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih pertanyaan, komentar, like serta notification ya untuk video-video kita berikutnya. Juga loncengnya jangan lupa dibunyikan. Ya, dong ya. Oke. Sampai jumpa di bagian kedua. Saya Indra. Saya Alendra. Bye. Bye. Oke.